Halo Tur, keperluan nggon jagungan warung VW, aku Cak Supri. Aku Neng Cini. Nah, Tur kami berdua nggak lupa ya mengucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, misalkan selama ini ngasuh warung VW kami berdua mungkin nggak sengaja berbuat kesalahan ya, mbah kuwi kata-kata atau perilaku sing mungkin Jumbalitan. Sampean kok jumbalitan gak karu-karuan. Sepurone dulur ya, sepurone. Nah, ya wis iki padha karo warga muslim liyane terus mungkin padha nang Indonesia ning ya. Warga muslim ning kono Amerika ya nglakoni lebaran iki ya wis nek omah rata-rata ya. Pas lebaran iki ya ora ana salat Id bareng-bareng, ora ana takbir, ora ana salam-salaman, ya tapi ana sebagian sing wingi kreatif ngedum hidangan Idul Fitri iku drive thru juga ngono Neng. Oh. Nah, Cak, ngomong-ngomong soal kue lebaran, aku masih tahun ini biasanya aku dapat ya. Biasanya aku dapat kue, masih aku nggak merayakan Idul Fitri, tapi aku dibageni. Tapi tahun ini kemarin aku sempat ikut acara anak-anak Rumah Indonesia untuk bikin kue lebaran bareng, Cak. Apa ya sing nggo iku sing digawe? Ya, sakjane sih koyo kue keju ngono sih, sing gampang. Sing gampang. Sing gampang lah iso dilakokno karo anak karo arek cilik ditato ya virtual ku ya. Nanti pada saat Lebaran sebentar lagi. Bagi anak-anak diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, ini saatnya belajar membuat kue khas Idul Fitri. Selama masa pandemik ini kita kan nggak mungkin ketemuan, semua belajar dari rumah, semua bikin dari rumah. Jadi gimana supaya anak-anak ini ngumpul, ngobrol sama teman-temannya dari kelas bahasa. Rumah Indonesia punya ide untuk bikin masak bersama dari rumah masing-masing. Kalau mereka memberikan sesuatu untuk keluarganya, pasti lebih seru lebarannya. Secara virtual, para pengajar bahasa Indonesia dari Yayasan Rumah Indonesia memandu anak-anak membuat kastengels atau kue keju. Mentega, terus tepung, satu lagi apa? keju. Dan keju. Ini idenya bagus sekali ya anak ya. Dan resepnya sendiri sangat sederhana, hanya menggunakan 3 ingredients. Jadi untuk anak-anak resep ini sangat cocok ya, mudah sekali dibuat dan cepat sekali prosesnya. Selagi menunggu kue mengeras di lemari es atau matang di oven, mereka juga bermain games tentang serba-serbi Indonesia. Nasi goreng telur. Rumah Indonesia merupakan organisasi yang bertujuan mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia kepada anak-anak dan dewasa, baik dari kalangan diaspora maupun warga Amerika yang tertarik mempelajari. Bagi warga Indonesia dengan pasangan Amerika, belajar membuat kue lebaran merupakan cara menyenangkan untuk mengajak anak-anaknya lebih mengenal budaya Indonesia. Karena dua adat berbeda, kemudian dua agama berbeda, kemudian dua bahasa berbeda dan dua budaya berbeda, tantangannya besar karena saya harus membiasakan bahasa Indonesia. Kami mencoba untuk membiasakan, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia yang biasanya berlangsung Sabtu pagi ditiadakan sejak pertengahan Maret akibat pandemi. Sehingga kegiatan ini menjadi obat kangen untuk berinteraksi, bersilaturahmi, sambil berbahasa Indonesia, dan menikmati kue lezat buatan sendiri bersama keluarga. enak beneran. Iya, serius. Dari Washington DC, Aryatno Budianto dan tim VOA mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Enak gak kue lebarannya? Nah, Cak Su, sampean penasaran nggak lah misalnya mahasiswa Indonesia yang mampir sebentar nang Amerika, terus ternyata lebaran nang Amerika dalam pandemi corona. Mesakno iku mampir sekolah nek kene ngono. Iya, padahal sakjane mek 2 tahun nah. Tapi ya pengalaman menarik lah ya Mas yo mungkin wah ngerasa kesepian terus ora iso kumpul karo warga Indonesia nek kene.
Tapi kan yo iki nggih catatan sejarah sing lumayan penting nggone wong-wong mahasiswa iki. Diceritakno karo anak cucu kok ya. Kena cerita. Halo Mas Eka sama Mas Andika, piye kabare? Api. Mas Eka sama Mas Andika boleh diceritain mungkin Mas Eka dulu ya. Mas Eka saiki ana nang endi terus lapo ae nang kene? Saiki ada di Indiana, USA, sedang studi S3 atau Doctor of Juridical Science, dokter ilmu hukum. Kampusnya di Indiana University Bloomington. Kalau aku sekarang sedang di Florida, alhamdulillah nih cek tas lulus kemarin S2, alhamdulillah. Barusan lulus bulan ini, bulan Mei. Nanti rencananya bakal lanjut internship atau magang di University of Georgia di Amerika Serikat juga. Aku tuh penasaran karo sampean berdua. Iki lah berarti tahun kedua menjalankan ibadah puasa Ramadan, terus Idul Fitri yang kedua juga berarti ya? Kalau tahun lalu rame ya, asik. Jadi kan kita kalau di Ganesville ini banyak orang Indonesia kumpul-kumpul ya. Nah kemarin kalau Idul Fitri tahun lalu tuh kita ya kumpul-kumpul, masak-masak, makan-makan. Ya kayak kalau keluarga kumpul-kumpul gitu loh. Iya, aku kebalikan nih Andika ya Mbak. Jadi Bloomington tuh karena memang kota kecil, populasinya cuma 81.000 kalau. Otomatis komunitas Muslim juga mungkin 100-200 orang lah. Tahun lalu sih kumpul-kumpul ada karena memang ada Islamic Center of Bloomington, masak rendang dan macam-macam makanan Indonesia di masjid, berbagi sama teman-teman dari India, Pakistan, Afrika dan lain-lain. Kalau sekarang itu udah nggak ada lagi karena pandemi ini. Nah ini untuk yang lagi jomblo ngenes di Amerika ya, Mas Andika yang di sini sendirian, nggak bersama keluarganya. Kalau Mas Eka kan ada istri dan ada anaknya, ada putrinya ya di sini ya. Apa sih yang paling berat menghadapi Ramadan tahun ini, terutama karena kita nggak bisa keluar kemana-mana? Satu, makan. Saya ini kan orangnya doyan makan tapi nggak bisa masak. Nah kalau di sini saya harus masak sendiri, paling banter cuma masak nasi goreng, sayur, gitu-gitu doang gitu loh. Yang paling berat itu. Terus kebetulan ini baru minggu-minggu ini ada teman saya yang kayak nawarin semacam jasa catering. Jadi nanti dia masakin, aku bayar. Wah, mau banget gitu loh. Nah kalau Mas Eka sendiri gimana sih menjelaskan ke anaknya sholat ketika masih bisa berjamaah dan segala macam, terus sekarang sudah nggak bisa, dan tradisi-tradisi lebaran yang lain? Kebetulan anakku masih umur 2 tahun, mau 2 tahun setengah Mbak, jadi memang walaupun kita bisa mulai berkomunikasi ya, tapi memang belum bisa terlalu detail. Yang kita bisa lakukan bersama-sama ketika malam setelah buka puasa, biasanya sholat maghrib, sholat tarawih. Kalau di Indonesia dulu di daerah di Malang dan tempat saya tinggal kan banyak anak-anak kecil yang entah itu aminnya bersamaan, kenceng-kencengan, atau mungkin di masjid tarawih itu pelayon-pelayon kemana-mana. Saya yakin teman-teman juga lihat, pasti sering lihat lah. Yang ini nggak lihat lagi, yang ini cuma lihat satu anak kecil atau anak kecil umur 2 tahun, anak saya sendiri, lari-lari sendiri ketika kita sholat, ya itu aja. Dia ada mirip-mirip tapi juga ya ada yang berbeda lah gitu. Nah untuk lebaran kali ini, lebaran yang sangat berbeda dari lebaran-lebaran yang sebelumnya yang pasti dirasakan oleh komunitas muslim dimanapun di dunia ya. Apa sih yang direncanakan tahun ini? Ya mungkin masak, bantu istri, lebih tepatnya membantu istri memasak ya, saya nggak ikut memasak. Saya membantu istri memasak itu artinya membantu belanjaannya, kemudian menyerahkan kepada istri itu. Masaknya mungkin agak banyak dengan teman-teman Indonesia karena kami tinggal di satu komplek apartemen yang sama. Mungkin dicampur dengan kesukaannya istri itu kebetulan kayak opor ayam seperti itu. Dari saya sendiri kan punya kayak semacam teman-teman dekat ya di sini ya. Nah itu doang yang kumpul. Jadi kita nggak berani kumpul orang banyak banget gitu ya. Karena kan memang masih belum boleh sepertinya ya. Ngasih salam tempel, saya transfer uang ke ibu saya, nanti kasih ke saudara-saudara lewat ibu gitu. Apa sih yang teman-teman pelajari selama tinggal di Amerika? Satu, kedua juga Muslim di Amerika itu emang kan jauh lebih kecil dibandingkan kelompok yang lainnya. Apa aja yang dipelajari sejauh ini? Tapi kalau saya sendiri lebih merasakan tuh bagaimana kemudian bahwa kita tuh menjadi representasi umat Islam khususnya Muslim dari Indonesia. Kalau kita di Indonesia kan kita mayoritas
Ini mungkin pendapat saya pribadi, jadi lebih kayak oh ya, Muslim kan banyak di Indonesia, jadi saya mungkin nggak perlu repot-repot menunjukkan bahwa Muslim itu baik begini karena sudah banyak yang melakukan itu. Walaupun sebetulnya orang US kan tidak begitu mempermasalahkan Anda beragama apa dan sebagainya kan. Jadi di sini tuh benar-benar belajar tepo seliro istilahnya bahasa Jawanya. Jadi benar-benar belajar rasanya gimana sih jadi minoritas gitu, gimana rasanya jadi kaum yang kecil di antara kaum yang besar. Itu sih yang paling kerasa kalau buat saya selama di Amerika. Aku juga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, walaupun kita baru ketemu, maaf kalau ada salah-salah. Sama-sama. Selamat Lebaran ya teman-teman, selamat menjalani Lebaran walaupun jauh dari rumah. Terus mungkin kalau Mas Andika juga sendirian, gimana caranya untuk tetap merayakan Lebaran dengan kusuk dan penuh kemenangan. Terima kasih. Dan Cak Su masak apa ya, Cak? Pas lebaran ini ki, atau menjelang lebaran ini ki yo malas masak tuku ae, ono opor, ono lontong, ono sing warga Indonesia sing nek kene sing dodolan panganan-panganan lebaran. Nang ono sneke makanan cilike, tapi yo sing panganan gedene pas hari-hari iku yo ono sing tuku sing ngedol sayur kupat. Saiki ngono wae lah karo bantu warga Indonesia kuwi lho sing duwe usaha catering panganan iku ning ceritane. Lebih ke kayak makanan tradisional, makanan apa ya, makanan yang selalu muncul setiap ada lebaran. Jadi membangkitkan supaya orang-orang tetap ini ya, nostalgia. Bener, nah itu memang tujuannya orang perantau itu kan selalu dihantui kalau nostalgia. Akhirnya kita berusaha menciptakan suasana di kampung halaman itu nang kene lho ning. Di podok-podok nih, paling tidak itu sedikit lah ngobati rasa rindu, tombo kangen karo suasana nek nggon asal usule tanah air kayak kono ning. Nah, Cak, ngomong-ngomong soal makanan. Ya. Kalau misalnya di bulan-bulan masa-masa pandemi seperti ini, kan beberapa orang itu memang kesulitan untuk cari makanan ya, Cak ya? Iya. Nah, ini di New York sebagai tempat melting pot, miniatur dunia. Karena semua orang ada di situ, mereka itu mempersiapkan juga makanan buat teman-teman Yahudi dan teman-teman Muslim yang halal dan kosher, supaya mereka itu merasa lebih aman makan makanan itu, gitu loh, Cak. Menarik ceritanya ya. Ditonton itu dulu. Sembari tetap menaati peraturan pembatasan sosial, warga kota New York ini antre untuk menerima makanan gratis yang dibagikan lembaga nirlaba Islamic Circle of North America Relief. Mereka yang mengantre adalah sebagian dari 20 juta New Yorker yang kesulitan memperoleh makanan di masa pandemi COVID-19. I am not working right now, okay, so I have no income at this time. So, and my situation is very bad right now. लॉकडाउन है, शॉपिंग बंद है, ग्रोसरी स्टोर हैं, ज़्यादा रश लगी हुई है, यहाँ रश जो है वो अच्छा नहीं है. Data pemerintah kota mengungkap sekitar 1,2 juta warga New York kesulitan pangan bahkan sebelum pandemi virus corona. Saat ini, pemerintah kota New York mengalokasikan 170 juta dolar Amerika untuk memerangi kelaparan bagi warganya di tengah pandemi. Departemen Sanitasi Kota New York ditunjuk untuk mengkoordinasikan dana ini. For people who can go out but can't afford food, we've got our grab-and-go sites across the city, over 500 of them at school sites. In addition to that, if you can't afford food and you can't go out for health reasons, you're homebound, it's not safe for you to go out, we've set up the Emergency Food Home Delivery Program, which is a program where about 12,000 city taxi drivers are signed up to deliver the meals to people who can't go out. Mengingat demografis warga kota New York yang sangat beragam, makanan yang dibagikan terdiri dari pilihan halal bagi Muslim, kosher bagi Yahudi, dan vegetarian. Selama bulan Ramadan, 550.000 paket makanan halal ditambahkan. But 32 school sites in the highest halal observant communities got extra meals just to make sure no one runs out. And then 150,000 high quality halal meals, including ingredients, chicken,
dairy, fresh produce, carrots, potatoes, etc., were given to 10 of our community-based partners. Salah satu rekanan dalam inisiatif ini adalah Islamic Circle of North America Relief. Dengan cabang di 10 kota, ICNA mendistribusikan makanan yang disediakan pemerintah kota dengan tambahan makanan yang mereka siapkan sendiri. इकना हैंडल कर सकती है इतने बड़े पैमाने पे, इसलिए कि जब नेटवर्क भी मौजूद है, हमारे पास वॉलंटियर्स भी 300 के करीब वॉलंटियर मिल जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि 1 दर्जन वॉलंटियर्स थे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल के हैं, इसलिए ये सिटी हमें दे रही है इतना। Makanan halal ini tak hanya untuk warga Muslim. To be honest, it's gonna be a lot of help for me and my family. ICNA berencana untuk melanjutkan pendistribusian makanan halal hingga 12 Juni. Sementara program pemerintah kota untuk membagikan makanan masih akan terus berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan. Dari kota New York, tim VOA melaporkan. Nah, Cak, kalau misalnya Lebaran seperti ini, biasanya Cak Sup mudik apa enggak? Biasanya mudik. Tahun ini wis rencana, wis barang wis siap-siap koper iku bubar kabeh wis. Tapi ya keluarga ya maklum nek kono ya mergo jangankan sing toko luar negeri, sing toko Indonesia wae karena pembatasan gak lek mudik iku. Jadi yo engko ya akhirnya virtual, jadi lewat video conference lah istilahnya engko lek silaturahmine sungkem-sungkemane iku karo wong tuwa iku. Terus engko salam tempelnya piye? Nah kuwi online, bang langsung yang rekening. Salam tempelnya. Nah, terus habis gini kita ketemu lagi belajar bahasa Inggris sama nonton Jagat Neko-Neko, tapi setelah yang satu ini. Yes, ini lek Lebaran ini kan selalu mbuh nek tinggone wae lah. Mbuh di sini nggon Jakarta, terus saiki nek nggon Amerika, di sini nggon saiki di sini New York, nek nggon Washington ini selalu kelingan masa kecil zaman cilikane bodo nisuk senenge kuwi wis entuk sangu. Iya. Terus muter-muter nyang tonggo-tonggo sampai sak kampung meh kemput iku. Terus untuk duit sangu itu senengnya rakar-karuan gitu danan ya. Sama mungkin baju baru ya Cak ya? Wah, gue mesti baju baru ki wajib lah. Masih yo kadang-kadang gawe mumete wong tuwa kuwi karo jalane aneh-aneh gitu. Baju nyari ya. Nah, baju nyari yo bahasa Inggrisnya apa gini? Baju nyar. Bajunya new clothes. New clothes. Lek angpau apa kuwi? Gak enak gitu ya, makanya jarang tradisi ini gak enak ya. Give money, I don't know. Tapi itu kan hadiah ya Cak ya. Nah, lek misalnya sampean mau belajar bahasa Inggris dan istilah-istilah sing unik neng Amerika, tonton ae English in minute. Anyone who cooks knows how important a recipe is for getting dishes just right. But are Anna and Jonathan talking about cooking here? Recipe for disaster. So, my friend Diane just got divorced, and she's bringing her new boyfriend to my party tonight. What's wrong with that? People get divorced all the time. It'll be fine. You don't understand. Her very jealous ex-husband is coming to the party too. Now, that is a recipe for disaster. You had better prepare for a fight. When we cook, we follow a recipe. It tells us how much of each ingredient to use to make a delicious dish. But a recipe for disaster means that several factors, not ingredients, are coming together to make one big mess. And that's English in a minute. Saiki dulur gilirannya Jagat Neko-Neko. Karantina tondek kemenang apartemen iso marakno pikiran sumpek lur. Apa meneh cah cilik akeh sing kebelet metu. Untunge arek-arek cilik nang komplek apartemen nang kutha Khulet Hedadi Aljazair iki dihibur barek wong loro sing dandan dadi badut. Nganggo speaker Zer lan Timizar sing dadi badut iki mbanyol ditingkai karo gerakan-gerakan lucu. Aksi relawan badut loro iki ternyata nggak mung marakno guyu arek cilik,
Tapi yang dewasa termasuk mbah-mbah. Guyu gratis iki rek. Akeh petugas medis sing meninggal mergo virus corona lur, tapi virus iki ya iso ndadekno pakar kesehatan dadi selebritis utawa terkenal. Lek nang Amerika ana Dr. Fauci, nang Swedia ana Anders Tegnell, pakar penyakit menular sing dadi terkenal mergo perane pas krisis corona. Penggemar berate Gustav Floyd sampai gawe tato rupane nang lengene. Lek ditambahi gambar suntik, lo ya apik iki rek. Para ilmuwan nang Londo ngedukno ventilator mekanis gaweane Inggris tahun 1960-an iki teko lemari museum. Ora arep dipamerno atau digadekno lur, arep didadekno model nggo gawe ventilator sing murah nggo nulungi pasien corona. Gawe ventilator teko model iki biayane mung sekitar 50 juta rupiah. Sementara ventilator modern iso tikel ping 5. Murah ora apa-apa, sing penting bantu iso ambekan lur. Bedak nih topiku nyar lho iki. Oh iya. Iki aku ora tuku klambi mergo ora kepethuk wong-wong to, ya wis akeh klambi jaman dhisik iki wis ana 15 tahun luwih iki. Oh iya. Tak anggo wis ora apa-apa lah, ketok sik nyar kan ya wis kaya ketok tekan ada jadine lho, oh gak apa? Bajune anyar ngono. Heeh, tapi emang jarang tak nganggo iki, kan emang khusus acara-acara khusus nganggo iki kan. Pas lebaran ini kan kotok batik tapi modelnya koko ya, baju koko nih. Cak, ada yang bilang katanya kalau misalnya pandemi virus corona ini akan bertahan selama 2 tahun loh, Cak. Ampun kalau misalkan bener-bener silang virusnya kayak opo gitu. Karuan ngono. Ya wis lur, wis setengah jam. 1,5 jam yang ngoncone sampean dalam suasana lebaran ini ki sing yo lebaran tapi yo ono suasana ono wabah corona ya. Tapi tetap hati dijaga supaya tetap kita ingat dan juga berdoa ya Neng ya. Penting berdoa itu untuk meneguhkan semangat urip ya Neng ya. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya mau nyapa kami, langsung aja ke Facebook Warung VOE atau nang email warung@voenews.com. Nah, aku Tak Supri. Aku Ning Cini. Mohon maaf lahir batin. Kepada mana minggu ngarep dulu ya.